Orang Baklawi bikin kitab tahun 1960, tapi ditulisnya di situ dibikin tahun 640 Hijriah. Dari berbagai macam literatur tentang orang yang disebutkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kali ini kita mengikuti video dari Kiai Imaduddin berikut ini. Orang Baklawi bikin kitab tahun 1960, tapi ditulisnya di situ dibikin tahun 640 Hijriah. Dari mana eta Ki Imad nyaho bae cina eta palsu? Dari berbagai macam literatur tentang orang yang disebutkan itu. Pengarangnya katanya namanya Sa'duddin Ad-Dhifari, 640 Hijriah, katanya murid Faqih Muqaddam. Bagaimana dia jadi murid Faqih Muqaddam sedangkan Faqih Muqaddam teu aya jelmana ge? Teu aya. Sahabat muslim dimanapun berada, dari yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Utsman barusan itu merupakan bukti nyata kejahatan klan Ba'alwi di dalam mengkaitkan nasabnya kepada Rasulullah SAW, sehingga perbuatan mereka di dalam memalsukan sebuah data atau kitab ini diketahui polanya oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana data atau kitab yang diketahui kebohongannya? Yaitu kitab yang dikarang tahun 1960 Masehi. Kalau Hijriahnya itu 1379 Hijriah. Kitab yang dikarang pada tahun 1379 Hijriah atau 1960 Masehi ini oleh mereka klan Ba'alwi ditulis 640 Hijriah atau abad ke-6. Kalau Masehinya itu 1221 Masehi. Berarti ada tenggang selisih waktu 739 tahun. Jadi mengarang kitab tahun 1960 itu diklaim atau ditulis kitab karangan tahun 1221 atau abad ke-6 dalam upaya mencantolkan nasabnya kepada Rasulullah. Dan ini diketahui oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Benar-benar ini kejahatan yang nyata yang tertangkap basah oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapakah kitab karangan tahun 1960 dikatakan tahun 1221 atau kitab yang ditulis di abad 13 dikatakan ini kitab pada abad ke-6 Hijriah? Supaya mereka dipercaya bahwa nasabnya itu sambung pada Rasulullah. Bukankah ini kejahatan luar biasa dalam upaya mencantolkan nasabnya kepada Rasulullah SAW? Untung ada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyelidiki polanya sehingga ditemukan bahwa kitab yang dikarang oleh mereka tahun 1379 Hijriah dikatakan
kitab 640 Hijriah ini adalah kitab palsu. Allahu Akbar. Jadi tahunnya dipalsukan. Kalau isinya yaitu karangan mereka, cuma tahunnya dipalsukan supaya apa? Dikira ini kitab abad ke-6. Nah, kebohongan dalam mencantolkan nasabnya mereka ini sudah nyata, tapi faktanya sebagian ulama Nusantara masih berupaya menutup-nutupi, membela klan Ba'alwi, bahwa Ba'alwi Habaib di Indonesia selalu masih dianggap keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal faktanya mereka ini cuma pembohong, bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini adalah fakta yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman. Fakta. Kalau tidak fakta, tentu Kiai Haji Imaduddin Usman akan diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Tapi karena ini sudah ketahuan bahwa kitabnya ini palsu, ya tidak berani mereka akan mengeksekusi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Orang Ba'lawi bikin kitab tahun 1960, tapi ditulisnya di situ dibikin tahun 640 Hijriah. Nah, semoga seluruh ulama Nusantara yang masih membela Ba'alwi atau menjadi antek-antek Ba'alwi segera sadar bahwa mereka ini semua adalah pembohong di dalam mencantolkan nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muslim dimanapun berada, kalau memang mereka itu benar cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tes DNA pasti J1 sebagaimana keturunan Rasulullah yang lain. Faktanya saat dites DNA mereka ini haplogrupnya yaitu G, Yahudi Askenazi. Ini adalah fakta. Allahu Akbar. Jadi ini sudah tidak pantas lagi untuk dibela sebenarnya semacam itu. Karena apa? Sudah diketahui kebohongan mereka dalam rangka mencantolkan nasab mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu saja kitab yang dipalsukan oleh mereka. Kita kemarin sama-sama tahu seharusnya ini tidak boleh terjadi. Siapa itu? Habib Mukdor yang dengan tegas dan gagah, pede lagi, menyatakan, awas, ini kitab abad keempat. Ya memang gagah kalau membaca. Ini kitab abad keempat. Ternyata kitabnya palsu. Jadi saya harap ini didengar oleh Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min ala Ba'alwi. Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat. Kitab yang paling tertua. Ini baru bangun orang ini. Saya sudah meneliti kitab itu sudah 2 tahun yang lalu dan sudah sering dibahas oleh orang-orang yang membela Ba'lawi. Tapi ternyata dia mungkin ada yang bisikin, Beb, kitabnya ada tuh. Dia mungkin gak mengikuti diskusi ini. Akhirnya dengan pede sambil marah-marah, mana katanya Imad menantang Ba'lawi. Ini Muhdar Al-Hamid sudah ada, pakai ini kitabnya. Dikerjain sama temennya dia itu. Ya Allah, kasihan amat dia dikerjain orang. Apa dah malu semacam ini? Seharusnya pribumi Nusantara ini, para ulamanya melihat Habib Mukdor ini sudah malu untuk dibela. Lo memalsukan kitab itu bukan urusan enteng. Ini kejahatan luar biasa. Habib Mukdor mengatakan ini kitab abad keempat, awas. Ternyata abad kedua. Allahu Akbar. Imam Ubaidillah belum lahir.
Ahmad bin Isa belum lahir. Bukankah ini konyol namanya? Ya bisa dikatakan semacam ini kalau di pesantren itu jahil murakkab. Tidak boleh semacam ini. Belum lagi kekeliruan dari Habib Mudhar mengatakan bahwa imam madhab yang 4 mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka tidak ada yang ingkar terhadap nasab Ba'alwi. Lawang itu Ba'alwi belum lahir di zamannya imam-imam madhab yang 4. Mana mungkin mereka itu bisa mengisbat? Ini kekonyolan dan kebodohan luar biasa. Tapi ulama-ulama Nusantara masih saja membela dengan kebohongan mereka. Allahu Akbar. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah SAW, kecuali di Indonesia. Sebenarnya kalau ulama-ulama Nusantara ini mau sadar, bodoh-bodohnya itu adanya tes DNA. Itu sudah 60% pikirannya itu tidak mendukung Ba'alwi harusnya. Karena apa? Tes DNA itu telah melenceng. Sehingga nanti kalau Ba'alwi ini dikatakan keturunan Rasulullah dengan haplogrup G, lantas yang haplogrup J1 bagaimana? Apakah berarti yang haplogrup G ini keturunan Rasulullah, yang J1 palsu? Konyol itu namanya. Sebenarnya mereka ini sudah buntu di dalam upaya membela nasab mereka dengan temuan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dari sisi kitab nasab buntu, dari sisi sejarah filologi buntu, dari tes DNA haplogrup mereka melenceng jauh, bahkan mustahil menjadi keturunan Rasulullah SAW. Ini adalah fakta, coba sadar. Allahu Akbar. Ya tidak bisa sadar juga semacam itu. Mau kemana lagi? Habaib Ba'alwi di Indonesia ini sudah terkapar dengan semua argumen-argumen dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi sekarang ini mereka masih mencoba dengan dalih-dalih, fitnah-fitnah supaya mereka yang sudah luluh lantah ini bisa agak sedikit terangkat. Tapi kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Bagi kalangan berpendidikan yang masih membela Ba'alwi, tengoklah itu tes DNA. Bagaimana di dalam mempelajari tes DNA. Dan bagi kalangan santri, secara kitab nasab Gatot gagal total, secara sejarah Gatot gagal total, tapi tetap dibela. Itulah konyolnya ulama-ulama Nusantara yang masih membela menjadi antek-antek Ba'alwi, seperti orang-orang yang menjadi antek penjajah Belanda pada waktu itu. Kalau mau sadar, sebenarnya Habaib Ba'alwi di Indonesia itu didatangkan Belanda untuk melakukan perlawanan kepada ulama-ulama Nusantara waktu itu. Dan sampai hari ini mereka masih tersisa, dan justru ulama-ulama Nusantara menjadi budaknya, para Nahdliyin menjadi budak-budak dari penjajah. Inilah yang konyol. Jelas-jelas bukan keturunan Rasulullah, masih dibela. Ini harganya mahal besok di akhirat. Sudah jelas keterangan, data, dan kajian ilmiah bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah, masih
husnudzon ini keturunan Rasulullah. Ini tanggung jawabnya besar karena mengkaitkan nasab Rasulullah SAW dengan orang yang tidak benar. Allahu Akbar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.